Haleluya. Berbahagia sekali dapat menjumpai saudara sekalian di dalam kita mendengarkan firman Tuhan yang saya akan sampaikan bertemakan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saya percaya kita pernah membuat rencana-rencana dalam hidup kita, baik untuk kekinian maupun untuk yang akan datang. Namun kita juga mengakui ada rencana-rencana kita akhirnya gagal. Tetapi saya mau memberitahukan kepada kita, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2 berkata, "Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Kita harus mengakui Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ini seringkali melampaui nalar kita. Cara Tuhan bekerja dan jalan-jalannya itu terlalu ajaib untuk dimengerti. Karena itulah pemazmur mengungkapkan dalam Mazmur 139 ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Hal yang sama yang diungkapkan dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku, kata Tuhan, bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mempelajari apa yang firman Tuhan katakan berkaitan dengan pengalaman orang Israel dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib yang mereka alami di bawah kepemimpinan Musa. Ketika mereka keluar dari Mesir, firman Tuhan berkata dalam Keluaran 13 ayat 20, dengan pimpinan Tuhan, dengan tangan yang teracung dan yang berkuasa itu, mereka berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Kemudian dalam Keluaran pasal 14 ayat 2, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memberitahukan kepada orang-orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pin-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Kalau kita memikirkan apa yang Tuhan perintahkan ini, seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat menjebak orang Israel dalam bahaya besar. Sebab di tempat itu orang Israel melihat sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Keluaran pasal 14 ayat 9. Orang-orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka. Di depan ada tentara Firaun, ada pasukan Firaun yang mengejar mereka dengan pasukan berkuda, dan sebentar lagi akan mencapai mereka dan akan membinasakan mereka. Hal inilah yang menimbulkan ketakutan yang luar biasa di antara orang Israel. Apakah Tuhan salah dalam membuat rencana sehingga orang Israel akan dibinasakan oleh orang Mesir dengan kereta yang berkuda yang mereka miliki dan pasukan yang begitu besar? Saya ingin sampaikan kepada kita, Tuhan tidak pernah salah di dalam membuat rencana. Semua yang Tuhan lakukan itu merupakan strategi Tuhan yang sangat jitu. Dan itu mau mengajarkan kita, mau mengajarkan orang Israel untuk percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan dan pemerintahannya saja dalam segala situasi yang kita hadapi. Ini juga dibuktikan dengan kuasa Tuhan yang dahsyat
yang akhirnya orang Israel dapat menyeberang di tanah kering karena Tuhan telah membuat air laut Teberau menjadi kering. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 21 berkata, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi kering, maka terbelalah air itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang sangat keras. Padahal menurut pakar meteorologi, angin timur di padang gurun yang berhembus dengan sangat dahsyat itu bisa menimbulkan tsunami. Meskipun menurut pendapat, menurut pemikiran, menurut teori manusia, hal-hal itu mungkin akan menimbulkan bahaya besar, menimbulkan hal-hal yang terburuk dalam kehidupan. Tetapi di tangan Tuhan kita Yesus Kristus, hal-hal itu dapat dibuatnya untuk menghasilkan mujizat dan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Benarlah apa yang dikatakan dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayub memberikan pengakuan bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu, dan rencana Tuhan, rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Itulah sebabnya saya mau menyatakan kepada kita sebagai hamba Tuhan, walaupun dalam hidup ini mungkin kita mendengarkan perintah-perintah dari Tuhan, terasanya itu adalah sesuatu yang tidak masuk di akal kita. Tetapi marilah kita sebagai umat Tuhan tetap percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, sebab tangan Tuhan itu terlalu ajaib, kuasa Tuhan itu terlalu dahsyat. Dia mampu menolong kita, Dia mampu menyembuhkan kita yang sakit, Dia mampu memulihkan hidup kita, Dia mampu memberkati kita, bahkan Dia mampu menyelamatkan kita sekalian. Oleh karena itu, tetap percaya. Jangan khawatir, jangan bimbang menghadapi persoalan apapun. Karena rencana Tuhan bagi kita, rancangan yang terbaik itu tidak akan pernah bisa digagalkan oleh siapapun. Karena Tuhan mampu menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin buat firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami berdoa menyerahkan umat-Mu yang mendengarkan firman. Apabila ada di antara mereka ada yang sakit, kami minta Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Apabila ada di antara mereka ada yang lemah, kami minta Tuhan kuatkan. Mereka yang bimbang, tetapkan iman dan percaya kepada-Mu ya Tuhan, karena rencana-Mu tidak pernah gagal. Apabila saat ini mereka dalam kekurangan karena situasi yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami minta Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau menolong umat, memberikan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka sesuai dengan kekayaan, kasih karunia, kemuliaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan dan meminta biar berkat Tuhan yang bersumber dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami sekalian, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.